Lalu apakah ekonomi digital di Indonesia akan makin gegas seiring dengan migrasi TikTok Shop ke Tokopedia? Kami akan mengulasnya bersama dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios, dan juga Heru Sutadi, Executive Director of Indonesia ICT Institute yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Heru dan Pak Nailul, apa kabar? Kabar baik. Puasa Pak? Insya Allah. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Consumer Report CNBC Indonesia. Seperti yang tadi saya bacakan Pak, progres migrasi TikTok Shop ke Tokopedia juga sudah begitu positif perkembangannya dan progresnya bahkan sudah mencapai lebih dari 87%. Seperti apa Anda melihat progres transisi ini? Saya ke Pak Nailul terlebih dahulu. Iya Mbak, jadi memang kalau kita lihat awalnya ya, kan ini kan Permendak nomor 31 ya, yang akhirnya mereka membagi untuk social commerce, kemudian e-commerce dan sebagainya. Nah ketika itu saya juga melihat bahwa ini pasti pada satu titik tertentu itu akan ada satu aplikasi yang dia akan gabungan antara keduanya. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman media juga gitu kan, bahwa akan ada aplikasi yang sifatnya hybrid seperti itu. Jadi ini saya nggak kaget lagi ketika ada TikTok ini ingin mengakuisisi Tokopedia dan mereka mengintegrasikan layanan Tokopedia ke dalam aplikasi TikTok. Toh juga sebenarnya Tokopedia juga sudah mempunyai license untuk loka pasar, di mana itu juga disyaratkan di Permendak 31 tahun 2023. Kemudian TikTok juga mempunyai license untuk sosial media. Gak ada yang sebenarnya dipermasalahkan sebenarnya ketika mereka sudah mempunyai license keduanya gitu. Dan ini juga saya juga awalnya mengkritik banget tentang Permendak ini kan, kenapa harus dikotak-kotakan gitu kan. Kita nggak bisa loh inovasi ini bisa terkekang, nggak, dia harus sosial media, dia harus loka pasar dan sebagainya. Kita melihat ke depan bahwa akan semakin banyak aplikasi sosial media yang dia bisa jadi mengalami perubahan, dia jadi marketplace ataupun jadi loka pasar. Ini yang saya lihat ketika ada Permendak 31 tahun 2023 tahun lalu. Oke, baik. Jadi memang harusnya sudah sesuai ya Pak ya dengan adanya progres ini akan lebih baik lagi untuk ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia menurut Anda? Nggak ada yang dilanggar kan? Oke, tidak ada. Sudah ada guideline masing-masing dan license masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Nailul dan ini juga akan menjadi pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Sekarang saya ke Pak Heru. Bagaimana Anda sendiri mengevaluasi Pak dampak dari integrasi antara Tokopedia dan TikTok ini terhadap iklim e-commerce di Indonesia sendiri? Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Nailul ya bahwa e-commerce kita kan memang sangat berkembang. Dan tentunya juga akan banyak teknologi-teknologi yang diadopsi, termasuk kemarin itu sebelum ada Permendak 31 2023 ini kan menggabungkan antara media sosial dengan e-commerce yang kita sebut dengan social commerce. Tapi ya memang saya juga termasuk yang mengkritisi gitu ya. Ini harus dijaga juga nih, jangan sampai misalnya masalah data pengguna kemudian dicampur aduk gitu ya. Kemudian juga misalnya harus ada equal level playing field juga dengan pemain-pemain e-commerce yang ada gitu ya. Dan dengan hadirnya Permendak 31 2023 ini kan aturan mainnya jelas. Sehingga ketika misalnya si TikTok kemudian masuk ke Tokopedia, ini artinya juga ada aturan yang harus diikuti. Dan kalau kita lihat ya memang mereka juga mencoba mengikuti gitu aturan yang ada dan tadi disampaikan kan sudah 87%. Jadi harus kita kawal bersama gitu ya. Agar apa? Agar memang yang pertama itu tentu kita ingin e-commerce Indonesia makin meloncat lagi karena angka kita jauh gitu ya. Target kita itu kan tadinya 135 miliar dolar di 2025. Tapi sekarang baru sekitar 80 miliar dolar. Artinya bahwa harus ada upaya-upaya yang extraordinary agar angka tersebut bisa tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harapkan kalau kita lihat kemarin itu ketika hadir TikTok Shop kan UMKM juga berkembang juga. Betul. Nah kalau kita lihat sekarang angka UMKM yang masuk ke digital ini baru 24 juta gitu ya. Padahal kita punya 65 juta UMKM. Nah kita harapkan dengan perkembangan ini UMKM yang ke digital juga akan makin banyak lagi gitu. Akan menggerakkan ekonomi negara gitu ya. Dan tentunya ya memang harus ada perhatian agar data yang tadinya mungkin seolah-olah nanti kita bingung data ini punyanya TikTok atau Tokopedia, ini harus tetap kita pisahkan gitu, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 2020. Nah kalau sesuai dengan konteksnya terhadap regulasi Permendak 31 2023 ya tentang konteks integrasi Tokopedia dan TikTok, bagaimana Anda melihatnya regulasi e-commerce ini dan juga kepatuhannya terhadap regulasi ini dengan adanya ya penggabungan ini?
Ya saya pikir memang ini sudah merupakan jalan yang diikuti dan sesuai dengan aturan, di mana yang pertama itu tentu mereka memisahkan gitu antara yang e-commerce-nya dengan sosial media. Karena e-commerce-nya kan si Tokopedia, e-commerce-nya sosial medianya si TikTok. Sehingga mereka, kalaupun misalnya nanti mereka kemudian menggunakan TikTok untuk berbelanja, itu kan pasti akan dialihkan ke Tokopedia. Ceknya gampang jadi nanti kalau misalnya pengguna membeli sesuatu, itu kita lihat tuh tetap pengirimannya siapa sih gitu ya, mengirimnya siapa gitu ya. Kemudian pembayarannya kemana gitu loh. Dari beberapa kali uji coba yang kita lakukan, memang kemudian ya pembayarannya lewat Tokopedia sebagai memang penyelenggara e-commerce-nya gitu ya. Jadi memang kalau mengikuti aturan Permendak 31 ya memang mereka sudah comply, ya mungkin nanti ke depannya juga bagaimana lebih seamless lagi, agar mungkin kan nggak semua yang pengguna Tokopedia itu saya nggak mau disatuin, tapi ada juga yang pengen gitu ya. Jadi saya berbelanja melalui TikTok tapi larinya ke Tokopedia dengan single sign on gitu ya. Mungkin nantilah akan dikerjakan. Itu teknisnya ke depan ya, tapi harapannya ada lebih ke seamless lagi gitu ya, untuk memudahkan consumer dan juga mungkin untuk pelaku bisnis UMKM pula. Nah, seberapa besar kira-kira dampak integrasi penggabungan bisnis Tokopedia dan juga TikTok Shop ini terhadap iklim e-commerce di Indonesia, dan manfaatnya tidak hanya untuk UMKM tapi juga untuk konsumen, Mas Nailul? Ya, tadi menarik ya soal UMKM. Tadi saya mengutip ya data dari BPS, sekitar 64% pelaku usaha di Indonesia itu menggunakan media sosial untuk berjualan. Ini data yang harus kita sampaikan, bahwa media sosial bagaimanapun itu mempunyai peran penting dalam hal penjualan melalui online commerce. Kita nyebutnya online commerce gitu ya. 64% tuh tinggi banget gitu kan. Sedangkan kalau e-commerce itu baru 23% atau 25%. Nah, artinya adalah memang media sosial ini, kalau secara saya pribadi ya, itu ketika dia mempunyai layanan yang dia bisa langsung untuk berbelanja, itu memudahkan konsumen sebenarnya. Terus memberikan konsumen ya istilahnya experience baru dalam hal mereka scrolling media sosial, menemukan barang yang bagus, kemudian mereka membeli barang melalui aplikasi sosial media tersebut gitu kan. Nah, makanya ketika itu digabungkan, ya saya rasa tadinya kita melihat social commerce itu kan nggak ada data yang bisa kita lihat gitu kan. Dia berjualan via ya media sosial, transaksinya di luar itu kita nggak bisa men-tracing berapa sih transaksinya, berapa sih seharusnya pajak yang harus dibayarkan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang jadi soal ketika kita melihat social commerce yang dia notabene adalah termasuk online commerce yang dia tidak diatur, unorganized commerce namanya. Nah, makanya kita dorong nih, oh sebenarnya ini harusnya diatur nih social commerce gitu. Makanya keluarlah Permendak 31 tahun 2023 gitu. Nah, tapi sayangnya itu mengaturnya itu terlalu mengkotakkan dan itu tidak istilahnya kita melihat bahwa kedepannya akan ada beberapa ruang abu-abu di situ. Nah, ini yang kita dorong di situ, apakah memang ruang abu-abu ini mau diatur atau ya mereka akan dimanfaatkan oleh pemain teknologi untuk bisa masuk ke dalam loka pasar ataupun masuk dalam sosial media. Jangan lupa ada satu e-commerce juga yang dia manfaatkan fitur sosial media di dalam aplikasi e-commerce-nya gitu. Nah, itu juga ruang abu-abu kan. Nah, itu yang saya rasa harus jadi perhatian juga. Jadi PR kedepannya seperti itu ya. Mas Nailul, seperti apa pandangan Anda mengenai regulasi Permendak 31 nomor 2023 ini? Apakah regulasi ini menurut Anda sudah cukup memadai untuk mengatasi tantangan operasional ya yang mungkin muncul dalam menjalankan platform e-commerce yang juga berfokus pada user generated content? Karena kan kita ketahui ini ya UMKM, konsumen, dan mereka bisa membuat konten mereka sendiri. Ya, tentu kita apresiasi Permendak 31 ini lebih baik dibandingkan dengan Permendak sebelumnya. Kita mengakui hal tersebut dan kita appreciate ke pemerintah mengeluarkan Permendak 31 tahun 2023. Kemudian kita juga melihat ketika itu dikeluarkan, kita menganalisis ternyata masih banyak juga loophole-loophole yang ada di situ. Nah, makanya kita tadi sampaikan ruang abu-abu, kemudian belum ada pengaturan yang terlalu ketat mengenai barang impor yang ada di e-commerce dan sebagainya. Ini yang jadi loophole di situ. Tapi secara umum itu sangat bagus sekali dan memang tadi saya sampaikan
social commerce itu dia dilarang full untuk berjualan. Padahal esensinya 64% pelaku usaha itu menjual melalui media sosial loh gitu. Iya. Apakah pelarangan itu yang jadi soal itu pelarangannya hal seperti apa gitu kan? Ternyata pelarangannya itu hanya sebatas mereka nggak bisa memproses pembayaran, nggak proses check out dan sebagainya, pengiriman tuh nggak boleh gitu kan. Nah inilah yang saya sebutkan ini bisa dimasuki oleh pemain lokal pasar di dalam media sosial. Kita nggak usah menyebut satu aplikasi, tapi beberapa aplikasi sekarang sedang mengajukan hal yang serupa gitu. Bahkan untuk aplikasi yang dia video itu dia di luar negeri ya, itu sudah mulai untuk bisa dia berjualan. Artinya ini akan sangat berkembang sekali teknologi, inovasi di depannya dan Permendak harusnya tidak jadi ganjalan untuk mereka bisa berkembang. Ini baru permulaan ya, dari integrasinya akan semakin baik lagi dan memberikan experience yang lebih seamless lagi untuk UMKM dan juga untuk consumer gitu ya, untuk berbelanja.